Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda, edisi Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus di tanggal 29 Juni 2024. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai ayat 19. Saya baca beberapa ayatnya dari ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Santo Petrus dulunya adalah seorang Simon anak Yunus, Simon bin Yunus. Dia adalah seorang nelayan di Danau Galilea yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi seorang penjala manusia. Dan pada hari ini kita mendengar bahwa sang nelayan Simon bin Yunus itu diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi batu karang, menjadi soko guru, menjadi tiang utama gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sementara itu, rasul yang lain yang tidak kalah luar biasanya adalah Rasul Paulus yang mendapatkan pewahyuan penampakan diri Yesus yang bangkit dalam perjalanan Saulus ke kota Damsyik. Apa yang menarik dari kedua rasul ini? Kalau Rasul Petrus itu adalah rasul bagi bangsa Yahudi yang menjadi pemimpin bagi rasul-rasul lain yang juga berkebangsaan Yahudi, maka Rasul Paulus menjadi rasul bagi para bangsa bukan Yahudi. Menariknya, meskipun hari rayanya dirayakan bersama-sama pada hari ini, pada tanggal yang sama, kedua rasul ini, Rasul Petrus dan Paulus ini ternyata pernah berselisih paham dalam pelayanan mereka. Penyebabnya adalah sikap Santo Petrus yang dianggap setengah-setengah oleh Santo Paulus dalam hal menyambut bangsa-bangsa bukan Yahudi di dalam gereja perdana. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau kita di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita di paroki misalnya, atau di kelompok-kelompok paguyuban beriman, kelompok-kelompok kategorial dan sebagainya, kita ternyata pernah atau sedang berkonflik, ternyata itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Gereja perdana pun, dua rasul besar ini pun pernah juga berkonflik. Tetapi menariknya apa? Dua rasul ini akhirnya bisa saling menerima, bisa saling bekerja sama di tengah segala perbedaan. Mereka gugur di kota yang sama, juga sebagai martir bagi gereja kudus. Maka tidak masalah bahwa kita itu punya cara yang berbeda dalam menyelesaikan sesuatu dalam pelayanan kita. Tetapi kita punya hati yang sama, hati yang penuh cinta kepada Tuhan dan kepada gereja kudus. Itulah yang menyatukan kita, cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Ide boleh berbeda, cinta tetap sama. Tuhan memberkati kita.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.